Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Karisa Dwi Amanda dari 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisa berbagai standar komunikasi data. 1. Standar komunikasi data. 2. Standar organisasi komunikasi data. 3. OSI layer. Pengertian standar komunikasi. Standar komunikasi atau protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada komunikasi real-time, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan jangka panjang. Standar organisasi komunikasi data. A. Internet Engineering Task Force atau IETF adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG, Internet Engineering Steering Group. IETF diberi tugas untuk mempelajari permasalahan teknis yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, yang kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada TAB, Internet Architecture Board. IETF terbagi menjadi beberapa kelompok kerja yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti keamanan, routing, komunikasi data, dan sebagainya. IETF merupakan organisasi yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. B. International Telecommunication Union atau ITU merupakan sebuah organisasi internasional yang membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga jaringan telekomunikasi dapat berjalan lancar. ITU bertujuan untuk melakukan standarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. C. International Organization for Standardization atau ISO adalah organisasi standar internasional yang bergerak di bidang pembuatan standar dari berbagai bidang, termasuk jaringan komunikasi data. ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. Salah satu standar yang berhasil diciptakan oleh ISO adalah standar model OSI atau Open System Interconnection. D. American National Standard Institute atau ANSI adalah lembaga yang mengawasi pengembangan standar konsensus untuk produk, jasa, proses, dan sistem di Amerika Serikat yang secara langsung berdampak pada bisnis di setiap sektor. ANSI juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh. ANSI memberikan akreditasi
untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan sebagainya. ANSI juga memberikan akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Association atau EIA merupakan organisasi atau asosiasi produsen perangkat komunikasi. EIA bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk interface antar peralatan pemrosesan data dan komunikasi data untuk memastikan diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Institute of Electrical dan Electronic Engineers atau IEEE adalah organisasi yang menetapkan berbagai standar termasuk di bidang jaringan komunikasi data. IEEE bertanggung jawab terhadap masalah pengembangan teknologi yang berhubungan dengan keteknikan elektro dan elektronika. IEEE terdiri atas berbagai ahli di bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat pengembangan teknologi baru dalam semua aspek mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. OSI Layer. Pengertian OSI Layer Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI Layer terdiri dari 7 lapisan sebagai berikut, yaitu Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Physical Layer adalah layer pertama yang berhubungan dengan fisik, berhubungan erat dengan fungsi sebuah sinyal, dan fisikal merupakan layer yang paling dekat dengan hardware. 2. Data Link Layer. Layer yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan di setiap layer yang Anda buat. 3. Network Layer. Layer yang berfungsi membantu mendefinisikan suatu alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling berhubungan satu sama lain dengan satu jaringan. 4. Transport Layer. Layer yang berfungsi sebagai pengantar suatu data yang dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain. Transport Layer juga berfungsi memudahkan setiap data yang saling berjalan dari server menuju klien tanpa ada gangguan apapun. 5. Session Layer. Layer yang berperan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah jaringan dapat dibangun. Session Layer juga dapat berperan sebagai manajemen dari sebuah koneksi sehingga dapat untuk menghancurkan atau menjaga sebuah koneksi. Presentation Layer. Layer yang berfungsi sebagai penerjemah data yang akan ditransmisikan dari sebuah aplikasi atau untuk sebuah aplikasi. Application Layer merupakan perantara pada saat data mulai ditransfer
dari satu komputer ke komputer lain dan merupakan lapisan akhir yang dilewati pada saat penerimaan data dari komputer klien. Sekian presentasi dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.